Sugeng rawuh, sugeng mirsakaken, lan sugeng midhangetaken. Jadi pada kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita tentang seseorang yang menuntut ilmu, dan ilmu itu adalah ilmu spiritual. Dan pada cerita kali ini saya kasih judul Akibat Membuka Mata Batin. Alkisah ada seorang yang sangat gemar akan mencari ilmu spiritual. Ia belajar ilmu tak hanya satu dua guru, namun banyak guru yang ia datangi. Sampai pada suatu hari ia mendapatkan seorang guru yang sudah tua. Setiap malam Jumat dia datang dan menuntut ilmu yang ia inginkan, yaitu ilmu agar bisa melihat makhluk halus dengan membuka mata batin atau indera keenam yang ia miliki. Hari Jumat pertama sampai hari Jumat ketujuh dibukalah mata batin ia dengan amalan yang dikasih dari sang guru. Tak perlu menunggu lama. Setelah amalan yang ia baca selesai, dia didatangi orang yang sudah tua dengan memakai belangkon di kepala dan berkata, "Nak, kamu benar-benar sudah siap untuk melihat apa yang ada di sekitar kamu?" Ia pun menjawab dengan sopan, "Mbah, belum siap." Yang artinya, "Iya mbah, saya sudah siap." Karena Simbah tak menunjukkan keanehan dalam bentuk wujudnya, tak sedikit pun perasaan aneh di benaknya. Setelah Simbah mendengar jawaban, ia pun pergi. Sang pencari ilmu pun baru sadar. Ia tak bertanya nama si Mbah tadi, dan hatinya juga bicara, "Ah, sudahlah, gak penting. Lebih baik saya fokus dengan ilmuku. Tapi kenapa ilmu ini tak ada buktinya ya? Padahal puasa dan amalan sudah kubaca dengan benar. Apa perlu aku ulangi lagi ya?" Ia bertanya pada dirinya sendiri. Namun saat ia ingin mengulangi untuk membaca amalan yang ia peroleh dari sang guru, tiba-tiba terdengar suara orang melangkah di belakangnya dan tanpa permisi melintas dengan cepat. Tak punya sopan santun, ia berteriak, "Woi, gak punya tata krama, dasar anak setan," sambil menengok ke arah di orang yang melintas di belakangnya itu. Tapi saking cepatnya mata ia tak sanggup melihat dengan jelas. Apalagi keadaan sekitar sangat gelap. Dan aneh, sungguh aneh, tiba-tiba angin kencang datang seolah seperti akan turun hujan. Ia pun bergegas pulang karena takut jika nanti kehujanan. Sesampainya di rumah, ia tenang karena merasa sudah aman dari tanda-tanda akan kehujanan. Tapi anehnya lagi, tidak juga ada tanda-tanda gerimis. Ia penasaran dan mencoba memastikan keadaan langit ternyata sangat cerah, dipenuhi sinar cahaya rembulan yang dikelilingi bintang. Dalam hatinya pun berkata, "Loh, aneh. Sial, tahu gini gak pulang. Tapi kalau harus balik, aku sudah ngantuk. Besok-besok sajalah aku ulangi amalan-amalan dikasih guru. Sekarang aku tidur dan istirahat saja." Keesokan hari ia pun bangun dan melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Ia harus membersihkan kandang sapinya
dengan menyapu dan membuang kotoran sapi. Saat membuang kotoran sapi di belakang kandang yang ada pohon bambunya, ia melihat seorang anak kecil telanjang bulat sedang asik bermain. Loh, nak, ngapain kamu main di sini? Telanjang pula. Sana cepat pulang. Kalau gak pulang aku jewer kamu. Dan anak kecil itu pun memandang dia tanpa berkata, malah seperti melotot. Oh, berani ya kamu sama orang tua. Anak siapa kamu? Dan kayaknya aku gak pernah melihat kamu di desa ini. Anak itu pun tetap diam sambil memandang tajam. Benar-benar kurang ajar ya kamu. Spontan dia cari kayu, tapi tidak ada sampai ia mendapatkan tangkai bambu. Saat hendak ingin dipukulkan ke anak tersebut, ia kehilangan jejak, tak tahu kemana arah larinya anak tadi. Lalu ia kembali melanjutkan aktivitasnya. Selang berapa menit, ia terduduk diam, tak bisa bergerak dan tak bisa bicara karena tiba-tiba saja di depannya ada sosok wanita berambut panjang, berbaju putih lusut, dan seolah-olah ingin bicara dengan wajah penuh amarah. Namun wanita itu juga seperti tak bisa mengungkapkan kata-kata, seolah tertahan, sama seperti halnya yang ia rasakan. Namun bedanya ia penuh rasa ketakutan. Saat terdengar suara angin, tiba-tiba saja wanita itu menghilang, dan pria si pencari ilmu pembuka mata batin itu pun baru menyadari bahwa yang ia lihat bukanlah manusia, melainkan makhluk lain yang ada di kehidupan ini. Lalu ia membatin dan berkata, oh, rupanya kini indera keenamku sudah terbuka. Pantas saja banyak sesuatu yang aneh sejak dari tadi malam. Belum sampai ia berpikir, tiba-tiba saja di belakang rumahnya itu seperti ada jalan setapak, dan satu persatu banyak makhluk-makhluk aneh yang lewat berlalu lalang, dari manusia yang tak berkepala dan manusia bermuka datar, hingga anak-anak yang sedang asik bermain lari-lari, tapi mereka tak satu pun menyapa dia. Bahkan dia seolah tak terlihat oleh mereka. Tapi yang namanya jiwa manusiawi, ia semakin merasa ketakutan. Apa yang ia lihat dengan memaksakan diri, ia pun bergerak masuk rumah. Dan apa yang terjadi saat di rumah? Banyak makhluk-makhluk yang ingin bertamu, namun tak satu pun yang bisa masuk ke rumah, seolah ada pembatas di depan pintu. Kejadian seperti itu ia rasakan sampai seminggu lamanya, dan ia tak bisa menutup mata batinnya kembali sampai ia datang kepada sang guru. Tapi apa yang terjadi? Kabar buruk yang ia dapatkan, sang guru sudah 3 hari lalu meninggal dunia. Saat hendak pamit pulang, dia melihat Pak Tua yang pakai belangkon, yang mana pernah ia lihat saat melakukan ritual membuka mata batin. Tapi saat ingin dihampiri, Pak Tua tersebut tidak ada. Dengan sangat berduka, ia pun pamit pulang. Sampai di tengah perjalanan, dia dihampiri seorang yang memakai peci dan bertanya, Pak, kenapa Bapak seperti ketakutan? Lalu ia pun bercerita apa yang ia alami, dan orang yang memakai peci tersebut memberitahukan sesampainya, Bapak di rumah, sehabis maghrib berdirilah menghadap kiblat, lalu bacalah surat Al-Fatihah 7 kali. Dengan
dengan menahan nafas setelah selesai injak tanah 3 kali. Itu ya Pak ya. Ya sudah Pak, silakan dilanjut perjalanannya. Sesampainya di rumah, ia pun melakukan perintah orang ia yang jumpai tadi. Tak berapa lama ia merasakan seperti dipukul orang dari belakang. Wah! Dan ia pun langsung jatuh tersungkur. Sampai ia sadar diri, langsung merasa sesuatu yang aneh itu tidak terjadi. Dan ia merasa sepertinya indera keenam atau ilmu yang ia pelajari itu sudah tertutup mata batinnya. Dan ia tak lagi melihat makhluk-makhluk aneh seperti saat indera keenamnya terbuka. Maka dari itu, kini ia tak berani-berani lagi untuk membuka mata batin ia. Karena dia menyadari bahwa dalam kehidupan ini tidak hanya manusia, yang ada juga makhluk lain. Jadi seperti itulah cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.